Siska dipaksakan karena sudah terlanjur Siska kan di awalnya gitu, jadi ya sudah jadi simbiosis karya itu. Nah kami ini sebenarnya kalau beternak itu sudah mulai dari 2013 Pak. Jadi 2013 itu kita sudah mulai memelihara sapi, tetapi saat itu masih bekerja sama dengan PT Santori, PT Santosa Agrindo. PT Santosa Agrindo ini perusahaan multinasional juga di grupnya Japa di Jawa. Nah mereka ingin mencoba menerapkan integrasi sawit sapi, lalu bermitra dengan kami. Nah lalu pada 2016 itu ada kemitraan antara Indonesia dengan Australia untuk Red Meat and Cattle Partnership, ya IARMCP. Nah lalu ada programnya namanya IACCB, Indonesia Australia Commercial Record Breeding Program. Itu juga sangat disupport oleh BKPM karena lembaga nasionalnya memang BKPM, bukan Kementerian Pertanian malah ya, dengan BKPM. Nah kami PT BKB menjadi salah satu mitra dari sekian banyak mitranya Red Meat itu. Kita mulai dengan 300 ekor yang 2016 itu, karena kalau yang 2013 ketika ada yang baru dengan Red Meat ini kita nolkan lagi populasinya karena sapinya juga sudah tua waktu itu. Lalu lokasi juga kita pindah ke BPC yang sebelumnya di Abdeling Starang, ini sekitar berapa kilo dari sini ya? Pas di dekat PKS itu Pak. Ya dekat PKS itu, jadi memang jauh dari kita pindahkan ke sini di area yang satu hamparan PT ini, dan areanya memang cukup luas. Ya sambil mempelajari aspek teknisnya, lalu juga aspek pasarnya dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah masuk tahun ke-5, jadi populasi kita sudah di 850 ekor ya. Ya yang terjual mungkin 200-300an ada. Jadi kalau di total dari 300 ekor itu sudah berkembang 4 kali lipat lah kurang lebih gitu ya, sudah hampir 1200an ekor sebenarnya. Nah kalau investasinya kemarin dengan Red Meat itu, Red Meat menyediakan indukan sapinya di awal, segala macam investasi infrastruktur operasional kita yang menyiapkan. Jadi kalau di banding-banding sebenarnya 70% di kita, 30%-nya dari Red Meat. Itu komposisi investasinya kurang lebih. Nah tapi kerjasamanya sudah berakhir, kemitraan itu di Januari 2021 kemarin. Jadi kita sebenarnya kemarin sampai dengan 2018, lalu 2018 diperpanjang lagi sampai 2020, cuma nyangkut sedikit di tahun 2021 itu per 31 Januari kemitraannya sudah selesai. Jadi program IACCB-nya sudah tutup juga gitu ya. Kecuali sekarang kita masih interaksi dengan Red Meat ini untuk sebenarnya untuk tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral saja. Bahwa kita sudah melalui proses belajar itu, kita diminta untuk mempromosikan apa yang kita lakukan ini sebenarnya menguntungkan begitu. Jadi langkah sekali kita lakukan adalah kalau ada tamu yang ingin studi banding, kalau ada tamu yang ingin belajar, bahkan kita juga buka kursus online. Ini mungkin bulan depan kita akan buka lagi kursus online itu. Bahkan kita menyasar pesertanya dalam proses itu adalah perusahaan-perusahaan, tidak lagi individu-individu, jadi perwakilan perusahaan. Dan itu nanti Red Meat akan mensupport segala keperluan logistiknya untuk training itu. Ini ada sponsornya dari Red Meat. Nah mungkin itu Pak gambaran awalnya ya. Kalau kegiatannya nanti bisa saya sajikan di video apa sebenarnya yang kami kerjakan gitu ya, bisa kita sajikan gitu. Sekarang di pengakhiran kemitraan Mbak ya, bukan bersama kemitraan di 2021 kemarin, dan sekarang berdiri sendiri. Seperti apa konsepnya? Ya sekarang kita sudah berdiri sendiri Pak. Jadi ketika bermitra dengan Red Meat itu BKB dengan IACCB namanya. Jadi Red Meat ini kan payung besarnya kemitraan Indonesia Australia, lalu ke bawahnya ada Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program. Nah jadi tanda tangan kontraknya itu antara Direktur Utama PT BKB dengan Direktur Programnya IACCB. Per 31 Januari kemarin sudah selesai, sudah tuntas. Sebenarnya tidak ada kewajiban apa-apa lagi kami di sini terkait dengan kemitraan itu. Nah, jadi sudah berdiri sendiri. Nah karena juga itu sudah selesai kemitraan, lalu juga kita ini juga tidak lagi katakanlah ada istilah
sudahlah kemitraan sudah selesai, kita akhiri saja gitu ya. Karena kami melihat ini potensinya cukup besar ke depan, sehingga kita jadikan menjadi satu anak perusahaan sendiri. Kita sekarang berdiri sendiri sebagai anak perusahaan PT BKB, ya tadi namanya PT Siska. Jadi untuk PT Siska, iya Pak ya? Ya. Apa namanya? Untuk kedepannya nih Pak Ulun bicaranya potensinya. Kita bicara potensinya dulu sebelum kita masuk ke investasinya. Kira-kira potensi investasi apa lagi Pak yang di Siska sendiri yang pernah kaji untuk nih saat lokasi kita punya? Ya, kita kalau dari potensi kebun yang sekarang ini sedang digunakan itu sekitar 6.200 hektar. Itu arealnya inti dan plasma FFD. Rasio kita memang masih menggunakan rasio 1:4. Jadi satu ekor itu menggunakan lahan 4 hektar karena sapinya digembala sebenarnya. Kalau sapi yang di sini tuh yang siap jual tuh. Jadi dikandangkan gitu supaya gampang nangkapnya. Tapi kalau sapi yang lain kita lepas di kebun. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Target kita ke depan dengan lahan yang ada itu kita bisa di 2.000-an ekor. Ya, bisa di 2.000 ekor. Jadi mentok-mentoknya nanti sebenarnya 1:3 gitu ya. Nah, tapi kita berjalan secara organik karena kemarin sebenarnya tahun lalu itu 2020 kita mau mendatangkan lagi indukan, tetapi karena kondisi Covid, koordinasi kita dengan Australia juga agak susah, mau impor ya sudah kita tunda sampai situasi baik gitu ya. Nah, sekarang strategi kita adalah memanfaatkan potensi yang ada. Jadi kalau sapi betina kita kembangbiakan jadi indukan, yang jantan baru itu yang kita jual. Itu dari sisi on farm-nya. Jadi kita sekarang sedang melakukan kegiatan pembiakan dan penggemukan. Ya, tapi penggemukan pun juga sistemnya beda dengan penggemukan feedlot. Jadi tidak dikandangkan. Kita penggemukannya sistemnya grass feed. Jadi sapi tetap digembalakan. Kecuali yang siap jual baru kita masukkan ke kandang. Nah, yang kedua, karena ternyata sapi kita ini sapi besar, setelah kami kaji pasarnya terutama di Kalimantan Selatan, itu kalau pasar yang besar kan kurban, tapi kurban pun juga sapinya bukan sapi-sapi besar. Ternyata sapi di atas 450 aja sudah terlalu besar gitu ya. Pasarnya kurban di sini itu ternyata sapi-sapi yang besaran di 300-350. Memang ada 1-2 juga yang minta sapinya besar. Nah, dari situ kita juga mulai berpikir gitu ya, lihat tren pasar juga, kita melihat potensi pasar yang lain. Sebenarnya ke produk daging ya, daging segar ataupun daging beku, bahkan ke olahan daging itu kan juga sekarang sedang mulai tren seperti yang daging slice, barbecue dan sebagainya gitu. Nah, kita sekarang sedang mulai merintis untuk ke situ Pak, ke rumah potong dan bacer ya, rumah potong dan pengemasan daging gitu. Berarti ke hilir ke hilirnya supply bahan bakunya ya, itu ke hilirnya. Nah, ya harapannya nanti kita memang bisa menjual daging-daging dalam bentuk kemasan. Apakah yang tadi slice, yang bentuk steak, yang potongan-potongan, bahkan kita merencanakannya sampai ke partingnya itu sudah sesuai dengan bagian-bagian sapi seperti ada sirloin, tenderloin, dan lain-lain gitu ya. Supaya diversifikasi harganya nanti juga bisa dimainkan. Gitu. Nah, kalau yang lain kaitan dengan tadi hilir ke hulunya, kita sekarang tapi ini memang tidak kita rancang menjadi satu bisnis yang kaitannya dengan pihak luar. Secara internal kita sedang mengembangkan atau memproduksi silase. Jadi rencananya kita ke depan akan memproduksi pakan hijauan dalam bentuk fermentasi, lalu dikemas dengan menggunakan kalau kami sih menyebutnya silage bell. Jadi silase yang sudah di wrapping gitu ya, dan itu bisa tahan sampai bertahun-tahun sehingga distribusi juga mudah gitu ya. Nah, itu sedang kita rencanakan, ini baru merancang-rancang untuk bangunan gudangnya dan sedang pesan mesinnya, karena mesinnya juga ternyata harus impor gitu ya, di kita di lokal tidak ada. Nah, kita mau memanfaatkan potensi yang lain dari kebun sawit, yaitu pelepah dan daun. Ya, pelepah dan daun ini kan ada proses rempes, ada proses pruning. Nah, itu kan sebenarnya cukup baik nutrisinya untuk sapi. Nah, tapi perlu diolah lebih lanjut gitu. Nah, dengan teknologi biokonversi itu fermentasi kita akan menjadikan itu menjadi satu produk yang lain. Kita belum merencanakan itu untuk dijual sebenarnya. Ya, kita merencanakan untuk keperluan kita. Kalau pakan nanti sudah siap, bisa jadi
investasi yang lainnya adalah sebenarnya ke fattening gitu. Jadi kita akan mengembangkan area khusus untuk penggemukan. Kalau kemarin diskusi dengan Disbunak, kita ini kan sudah diminta untuk menampung hasil panen yang Susiwak, yang si komandan gitu ya, sapi-sapi bakalan itu, ya kedepannya kita akan menampung itu. Tapi kita sekarang masih menguatkan dulu ketersediaan pakan gitu. Jadi nanti kedepannya yang breeding, yang pembiakan itu sistemnya penggembalaan. Nah yang fattening kita akan investasi akan memulai dengan penggemukan, dan bisa jadi juga menampung sapi bakalan dari petani, dari kelompok tani. Mungkin itu Pak potensinya yang kita sedang lihat sekarang. Grand desainnya Pak, berbicara sekarang inti. Kawan-kawan pernah kan memaksa sebuah grand design strategi tentang pembuatan pabrik pemotongan lebih masif Pak. Ini penelitian domba. Ya kita punya Pak, ada rancangannya rumah potong hewan. Memang kita belum membangun RPH yang modern ya. Jadi kita masih akan merencanakan pemotongannya di sini. Lalu kita punya satu bangunan lagi bacer. Di sini ini kan agak kendala satu listrik. Kita masih menggunakan genset, di camp pun di sana, di kantor utama pun juga masih menggunakan genset. Sementara kalau rantai beku kan listriknya harus 24 jam. Nah, kedepannya memang nanti kalau feedlotnya sudah jadi, RPH itu akan terintegrasinya dengan feedlot, dengan tempat penggemukannya. Karena kalau di sini kan pembiakan, ya, di sini kan pembiakan hanya menghasilkan sapi-sapi bakalan saja, memperbanyak sapinya di sini. Nanti kita ada tempat penggemukannya. Nah, disitulah kita akan membuat rumah potong hewannya yang lebih modern, sehingga dalam kapasitas pun bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau sekarang bukan ala kadarnya ya, kita akan membangun kapasitas hanya untuk paling pemotongan itu maksimal 3 ekor per hari gitu ya. Lalu juga tempatnya masih terpisah antara tempat pemotongan dengan tempat pengemasannya, karena kalau di sana listrik sudah 24 jam. Kalau di sini sesuai keperluan saja kita nyalakan, paling per 4 jam dimatikan, nanti perlu nyalain lagi. Kendalanya di sini masih ke listrik. Kalau lokasi yang di sini. Mana? Bisa. Kira-kira koordinasi dengan Kota Baru Batu Licin. Caranya. PLN ini sedang kita tarik ya, dari mana Pak? Yang dari Desa Jombang. Dari Jombang Pak. Kendala di mana Pak? Kendalanya di mana? Masih proses sih Pak, cuma kita kurang paham ya. Proses pengajuan pemasangan harus seperti apa? Informasi terakhir itu kalau tidak salah nih, kita sudah diminta kan untuk merubah setting arus di area perumahan gitu. Tapi sampai sekarang dari Jombang ke sini tiangnya belum ada ya. Belum ada. Kalau yang di DKP sendiri kan kita sudah pakai PLN itu Pak. Iya. Ya kan, makanya Masuk di FFP ini kan ada beberapa yang memang sudah pakai, yang memang sudah dekat kayak Plasma ya. plasma itu Pak. Jadi lokasinya kita masih mencari nih untuk RPH yang sesungguhnya RPH nanti, itu kita masih mencari lokasi gitu. Dan pasti itu akan terintegrasi dengan feedlotnya. terakhir kita ketemu sama pimpinan cabang Kota Baru Batu Licin terkait pembuatan smelter itu Pak. Biasa bantu kita apapun terkait listrikan, khususnya BUMN dan menangani di sini. Mereka akan nonton. Tinggal kita setting kolaborasinya aja, ya Bu Haji? Iya, siap. Antara PT Siska, DPPTSP kita dorong ke caranya tanaman modal. Nah, kalau bicara penanaman modal sifatnya kan luas Pak. Ya betul. Ya kan, kedua muda. Kita mau tahu investasi pokoknya muda. Iya, Harus begitu. kan ini sinergi dengan kawan-kawan dinas pertanian, ya. Artinya menyamakan program dalam artian ini kawan-kawan punya program khusus, kita bicaranya di luar nih supaya kawan-kawan ini terus berkembang. Ya. Seandainya kami boleh dekat dengan para pengusaha, apa mungkin nggak seperti ini. Tanda kutip kan dengan PTSP. Mungkin kita akan ya koordinasinya lebih intens, lebih lanjut. Kita sifatnya bicaranya apa ini Kak, memang bagus potensi investasi. Nah, selain perusahaan dapat untung, kenapa kita tidak? Bicara satu sisi loh Pak. Gitu.
Makanya Ulun berharap sama kawan-kawan ada informasi kayak gini dah, kita masuk, kita coba, kita gali, memang bisa diajukan nantinya melalui peta potensi investasi yang diminta dari BKPM, kita akan ajukan Pak. Kemarin kita dapat kuota khusus dari BKPM khususnya Kalimantan Selatan, karena kita punya 2 proyek besar, ditambah 1 lagi Pak untuk lintas yang ini, penyatuan jalan Batu Licin Balikpapan, Batu Licin Banjarmasin, Batu Licin 10 kabupaten kota. Ini karena kan posisi pelabuhan induknya kan posisi di Batu Licin Pak. Ya. Nah ini makanya proyeknya kan kenapa tidak kan gitu ceritanya. Nah kalau bicara ke situ Pak, ke aspek logistik, memang kita juga sekarang ini kalau dibilang kendala ya kendala ya. Kan harapannya nanti ke depan kita ini harus bisa mengekspor sapi gitu ya, jangan kita yang impor terus gitu ya, yang mendatangkan. Kemarin sebenarnya permintaan dari perusahaan-perusahaan feedlot di Jawa itu sudah banyak yang minta bakalan. Tetapi kalau kita harga produksi kita di sini masih lebih murah dibandingkan sapi dari Australia gitu. Tetapi ketika kita hitung ongkos angkut dari sini ke Jawa, jatuhnya di sana jadi lebih mahal Bu. Gitu. Jadi biaya logistiknya yang cukup besar. Satu, belum ada kapal khusus yang ngangkut sapi. Ya. Yang kedua, kita harus menggunakan truk. Truk kan juga mau nggak mau dari sini harus ke Trisakti, naik kapal Trisakti Surabaya. Gitu. Sementara feedlotnya adanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, gitu ya, di Serang. Gitu. Berarti kan dari ujung Jawa harus ke ujung timur Jawa ke ujung Barat. Nah itu yang sebenarnya jadi mahal. Gitu. Sebenarnya kalau kita bisa, ya kemarin aja yang PT Indo 5 bit di Lampung, pokoknya kalau ada 500 kumpulkan kirim ke Lampung. Iya. Gitu. Cuman Tapi yang kita bilang armadanya- kita tidak bisa kirim. Gitu. Yang armadanya itu yang Karena tadi susah kendalanya di transportasi. logistik, di transportasi. Nah ya kalau yang lainnya berkaitan dengan bahan baku pakan juga sebenarnya Pak, itu juga kita agak terkendala karena segala sesuatu harus dari Jawa. Seperti kita kan sekarang kalau obat-obatan sudah pasti kita harus ambil dari Jawa. Saya di sini sebenarnya tidak begitu tergantung dengan bahan baku pakan yang dari Jawa, berpikir keras supaya bahan baku yang ada di sini dioptimalkan. Tetapi ternyata tidak bisa Bu. Sekarang saya masih mendatangkan SBM, soybean meal, di kalsium fosfat ya, sama dedak. Kalau dedak sih sesekali masih bisa kita order dari Marabahan, dari sekitaran situ. Tapi kalau SBM ini yang setara dengan bukil, yang lokal pun SBM-nya lokal, itu tetap kita harus bawa dari Jawa. Nah sebenarnya kalau ada onggok itu limbah tapioka, pabrik tapioka. Kemarin kita sempat dengan PT CBSA yang di Bati-Bati, tapi dari sana tidak mau tahu, pokoknya adanya dalam bentuk basah silahkan angkut. Dan itu juga rebutan dengan Umakila kalau nggak salah, perusahaan obat nyamuk, karena dia digunakan untuk jadi bahan baku obat nyamuk gitu. Nah itu juga menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita sekarang sedang berpikir keras di sini. Ya tadi salah satunya dengan mengolah pelepah daun ini untuk bisa jadi kemandirian pakan kita di sini sebagai silase. Kalau konsentrat, saya sedang menerapkan inovasi untuk bisa memanfaatkan bungkil sawit itu sebagai pakan konsentrat utama nantinya. Ya mudah-mudahan nanti itu juga jadi investasi yang lain. Kita bisa punya pabrik pakan. Nah, kita bicaranya hulu atau hilirnya. Iya. Gitu. Mungkin dari Ibu, ya Bu, di Monggo Bu. Mungkin namanya ibaratnya pas ada pertemuan koordinasi komandan, Ya. ada silakan produksi kayaknya Pak yang ya. Oh ya. Dulu Pak. Ya. Mesti kayaknya kita minta juga slide sih Iya. supaya kita bisa menayangkan di Ya kemarin saya sempat diminta oleh Ibu Kadis sebenarnya untuk menyinggung sedikit tentang peran swasta dalam pencapaian swasembada sapi kalau kemarin gitu ya. Nah, tapi saya memang menyorotinya dari sisi daya tarik investasi sebenarnya. Jadi kalau sekarang nih di pembiakan sapi atau di integrasi sawit sapi itu kan kita secara regulasi itu masih mengacunya ke Permentan 105 ya tahun 2014 tentang integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong. Nah,
saya juga sempat diminta pendapat waktu itu dengan Dirjen Peternakan, Kementerian Pertanian waktu membahas RPP tentang Cipta Kerja gitu ya. Nah, tetapi kan di RPP itu juga tidak menyebutkan secara eksplisit integrasi sawit sapi ini menjadi salah satu alternatif peluang investasi sebenarnya. Jadi masih di dalam RPP itu disebutkannya ketika perkebunan sawit akan melakukan investasi itu hanya menyebutkan melakukan kemitraan atau usaha produktif lainnya gitu ya. Nah, sementara kan kalau memang didorong integrasi sawit itu potensinya cukup besar. Harusnya disebutkan secara eksplisit bahwa integrasi sawit sapi itu masuk ke dalam RPP itu. Tanpa harus menjadi kewajiban setiap perkebunan melakukan integrasi sawit sapi, saya kira harusnya ini menjadi daya tarik. Nah, yang daya tarik itu kalau menurut pengamatan saya tadi kaitan dengan perizinan. Nah, perizinannya ketika kita hanya mengkaitkan dengan Permentan 105 ini, ternyata kan dari sisi investasi usaha tidak bisa. Itu hanya kaitan dengan operasionalnya saja. Secara operasional kebun sawit boleh memelihara sapi. Tetapi ketika mengurus perizinan ternyata harus spesifik, Pak. Harus spesifik usahanya peternakan, klasifikasi baku lapangan usahanya harus juga peternakan, bahkan harus menyebut budidaya sapi potong. Iya. Jadi PT BKB itu tidak bisa karena PT BKB KBLI-nya di nomor induk berusahanya sudah 5 berkaitan dengan perkebunan semua. Iya, jadi mesti terpisah. Nah, jadi mau nggak mau memang harus terpisah. Gitu ya. Nah, apakah mungkin nanti ke depannya kalau usaha perkebunan yang melakukan integrasi sawit sapi ini tanpa harus membentuk satu perusahaan sendiri begitu ya. Meskipun memang sebenarnya seperti sekarang kita sudah jadikan saja satu badan hukum usaha sendiri juga tidak masalah gitu ya. Tapi beda itu tadi beda klasifikasi lagi. Ya. Itu kan akan berubah, sebenarnya akan berubah saja. Ya. Kan begitu lahirnya undang-undang Cipta Kerja kan investasi nongol nih. Ya, Ya kan? Dibuatlah skemanya, sekat blok-bloknya. Ini perkebunan khusus perkebunan nggak mau tahu kan gitu ceritanya. Ya. Pak. Ya. Tambahan khusus tambahan nggak mau tahu kan gitu ceritanya. Perdagangan di Monggo kan sertifikasinya ini. Syaratnya ini, nah itu Pak yang membuat agak sedikit berbeda. Ya. Kalau dulu sih di Monggo, itu silahkan tadi mau buka apa kayak cuma dalam tanda kutip perusahaan masih apa namanya ya nggak terlalu jauh. Ya, masih berkaitan. Ya. Nah, sebaiknya sekarang agak beda. Karena apa pre-investment itu dari kita Jakarta itu. Iya. Jadi kita agak sulit komunikasinya. Ya. Nah, kemarin memang pertimbangan kita kenapa akhirnya kita menjadikan integrasi sawit sapi ini menjadi perusahaan sebagai anak perusahaannya di bawah PT BKB. Jadi secara saham memang 60% BKB, karena BKB ini kan grup besarnya kami, 40%-nya FFD karena FFD ini lahannya yang digunakan untuk pengembalahan sapi. Jadi tetap dalam lingkup PT BKB. Nah, lalu yang kedua, kemarin itu waktu rapat dengan Disbunak itu rapat koordinasi itu saya menyoroti investasi di integrasi sawit sapi. Nah, Kalsel ini kan punya potensi lahan sawit itu sekitar 577.000 hektar. Nah, sekarang yang digunakan untuk sapi hanya 2.460. Saya nggak tahu ini datanya dari Kementan, yang data kita ini yang 6.000 ini sudah masuk atau belum gitu ya. Tapi ini data memang tahun 2018. Nah, existingnya sapi itu hanya ada 1.230 ekor. Jadi kalau saya mengasumsikan katakanlah 25%-nya saja yang digunakan untuk integrasi sawit sapi dari perkebunan